Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang manajemen ASN yang merupakan tugas individu agenda 3 Latsar CPNS Kemdikbudristek 2024 angkatan 109. Ini ada tentang manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Artinya, penyelenggaraan sistem manajemen ASN itu sesuai dengan prinsip meritokrasi. Nah, kita bisa membaca ruang lingkup manajemen ASN minimal terdiri dari 8 tahapan dari perencanaan kebutuhan sampai dengan pemberhentian. Kemudian komponen Smart ASN yang merupakan persikatan dari strategic, measurable, agile, reliable, dan technologically. Nah, di sini saya mengangkat 5 isu terkini. Pertama, tentang lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini. Kedua, belum optimalnya pembelajaran mata kuliah manajemen strategi pada prodi manajemen FEB USK dengan menggunakan sistem OBE. 3. Kesehatan mental mahasiswa prodi manajemen FEB USK yang buruk karena banyaknya tugas akademik. 4. Belum optimalnya research study prodi manajemen FEB USK. 5. Belum ada aturan terkait penggunaan AI dalam dunia akademik oleh mahasiswa prodi manajemen FEB USK. Nah, berikut deskripsi isu dari kelima isu. Nah, kemudian ini terkait kondisi saat ini dan kondisi ideal. Yang pertama terkait masalah lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini. Saat ini banyak mahasiswa itu tidak mampu menyusun tulisan yang kuat, minimnya pelatihan khusus tentang penulisan opini mahasiswa, serta jarang ada artikel opini mahasiswa yang dimuat di media massa. Idealnya bagaimana? Mahasiswa itu mampu menulis opini yang informatif dan argumentatif. Adanya program pelatihan menulis opini yang rutin dan terstruktur, serta banyak artikel opini yang diterbitkan oleh mahasiswa di media massa. Nah, terkait masalah belum optimalnya pembelajaran mata kuliah manajemen strategi, saat ini itu metode pengajarannya kurang interaktif dan kreatif. Idealnya bagaimana? Penggunaan metode pengajaran yang interaktif dan beragam mencakup project based learning dan case method. Tentu ini ada dalam sistem OBE. Kemudian terkait kesehatan mental mahasiswa prodi manajemen FEB USK yang buruk karena banyaknya tugas akademik. Saat ini itu hasil observasi mahasiswa itu mengalami stres akibat tekanan akademik, ya. Sementara idealnya itu adanya program dukungan kesehatan mental yang lebih baik, termasuk konseling dan kegiatan relaksasi. Kemudian terkait masalah belum optimalnya research study prodi manajemen FEB USK. Kondisi saat ini pengumpulan data belum bisa langsung diisi dari website jurusan, serta partisipasi alumni belum optimal. Idealnya adanya pengisian research study langsung dari website jurusan. Kemungkinan itu lebih banyak partisipasi alumni. Kemudian terkait belum adanya aturan terkait penggunaan AI dalam dunia akademik oleh mahasiswa prodi manajemen FEB USK, saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai penggunaan AI. Sementara idealnya adanya pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan AI dari prodi manajemen FEB USK. Nah, bagaimana dampak jika isu tersebut terus berlanjut? Terkait lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini, itu dampaknya mahasiswa mungkin tidak dapat berpikir kritis dan analitis, kemudian keterampilan menulis tidak berkembang, serta reputasi prodi menurun akibat tidak ada mahasiswa menulis opini di media massa, sehingga masyarakat tidak tahu tentang adanya prodi tersebut. Kemudian terkait belum optimalnya pembelajaran mata kuliah manajemen strategi ini, itu bisa berdampak kualitas pembelajaran menurun, kesulitan dalam mengukur kompetensi dan kemampuan mahasiswa secara holistik, dan minimnya inovasi dalam pembelajaran. Kemudian terkait kesehatan mental mahasiswa prodi manajemen FEB USK yang buruk karena banyaknya tugas akademik, itu bisa berdampak mahasiswa dapat mengalami penurunan kesehatan mental yang signifikan, sehingga berpengaruh pada kualitas hidup dan kebahagiaan mereka. Kemudian kinerja akademik mahasiswa pun menurun, dan ada kemungkinan tingginya tingkat cuti ataupun drop out dari mahasiswa. Kemudian terkait belum optimalnya research study di prodi manajemen FEB USK, itu bisa berdampak
tanpa informasi yang cukup dari alumni, prodi itu tidak dapat mengevaluasi dan meningkatkan kurikulum sesuai kebutuhan pasar. Kemudian terkait masalah relevansi program studi yang menurun, kemudian prodi mungkin kehilangan daya tarik jika reputasi lulusan di pasar kerja itu tidak baik, yang dapat mempengaruhi pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian terkait belum adanya aturan penggunaan AI dalam dunia akademik oleh mahasiswa prodi manajemen FEB USK, itu bisa berdampak terhadap penyalahgunaan AI untuk mencontek atau plagiarisme yang dapat merusak integritas akademik. Kemudian kesulitan dalam evaluasi oleh dosen. Kemudian ketidakmampuan untuk menangani penggunaan AI dengan baik dapat berdampak negatif pada reputasi prodi di kalangan calon mahasiswa dan industri. Kemudian saya melakukan analisis APKL yang merupakan aktual problematik kelayakan dan kelayakan. Dari hasil APKL itu ada 3 yang memenuhi syarat dan ada 2 tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu pertama, lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini. Kemudian belum optimalnya research study prodi manajemen FEB USK, dan belum ada aturan terkait penggunaan AI dalam dunia akademik oleh mahasiswa prodi manajemen FEB USK. Kemudian saya melakukan penilaian prioritas isu dengan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Hasilnya adalah lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini itu mendapatkan jumlah yang besar, itu 15, dan merupakan peringkat 1 dari metrik ini. Sehingga isu yang akan diselesaikan adalah lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini. Nah, berikut ada diagram fishbone. Ya, akibatnya apa? Lemahnya kemampuan mahasiswa prodi manajemen FEB USK dalam menulis artikel opini yang disebabkan oleh ada 8 sebab nih. Dari segi itu keterampilan menulis opini mahasiswa yang terbatas. Kemudian rendahnya motivasi mahasiswa menulis dan mengirim tulisan ke media massa. Kemudian kurangnya fasilitas dan teknologi untuk menulis opini. Kemudian tidak ada akses mudah ke media massa untuk publikasi. Kemudian keterbatasan panduan tentang teknik penulisan opini. Kemudian kurangnya akses contoh artikel yang baik dan berkualitas. Kemudian terbatasnya sesi pelatihan atau workshop tentang penulisan artikel opini. Dan terakhir itu metode pengajaran yang kurang mendorong kreativitas dan eksplorasi ide. Nah, solusinya adalah pertama, terkait mengadakan program mentorship penulisan di mana mahasiswa yang mahir dalam menulis artikel opini dapat membimbing rekan-rekan mereka melalui sesi satu-satu atau kelompok kecil. Kemudian terkait membuat kompetisi opini terbaik dengan hadiah menarik. Kemudian terkait Meshine itu membangun pusat kreativitas menulis di kampus yang dilengkapi dengan komputer, perangkat lunak penulisan, dan akses internet yang cepat. Sekaligus ruangan ini dapat digunakan untuk kolaborasi dan diskusi ide. Kemudian menjalin kemitraan ataupun MOU dengan media nasional dan lokal untuk membuat kolom khusus suara mahasiswa. Material, membangun database online yang berisi artikel opini terbaik dari berbagai sumber serta berlangganan media nasional. Kemudian mengembangkan buku panduan penulisan opini berbasis digital yang mencakup teknik menulis. Kemudian terkait metode, pendekatan pengajaran dengan menerapkan metode project based learning di mana mahasiswa mendorong kreativitas dan inovasi dalam menulis dan mengeksplorasi ide. Dan terakhir terkait metode, mengadakan workshop atau pelatihan menulis opini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.